Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai aturan sinus, kosinus, tangen, dan luas segitiga. Adapun kami sekelompok 6 dengan beranggotakan 3 orang dengan saya Mutia Ramadhani sebagai pemateri pertama, Liska Palerina sebagai pemateri kedua, dan Harpiani sebagai pemateri ketiga. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan sendiri mengenai aturan sinus. Aturan sinus berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Lebih jelasnya pada gambar di bawah ini. Terdapat segitiga sama sisi ABC, di mana A besar ialah besar sudut di hadapan sisi A kecil panjang sisi A kecil, B besar ialah besar sudut di hadapan sisi B kecil ialah panjang sisi B kecil, C besar ialah besar sudut di hadapan sisi C kecil ialah panjang sisi C kecil. Yang dimana AP tegak lurus terhadap BC, BQ tegak lurus terhadap AC, CR tegak lurus terhadap AB. Untuk menentukan aturan sinus dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Langkah pertama adalah perhatikan segitiga ACR, di mana untuk mengetahui besar sudut dari sin A adalah dengan menggunakan sisi depan per sisi miring. Jadi di mana pada segitiga tersebut, sisi depannya adalah CR dan sisi miringnya adalah B. Jadi diperoleh sin A sama dengan CR per B, maka CR sama dengan B dikali sin A. Langkah berikutnya, perhatikan segitiga BCR. Sin B sama dengan CR per A, maka CR sama dengan A dikali sin B. Langkah ketiga, perhatikan segitiga ABP. Sin B sama dengan AP per C, maka AP sama dengan C dikali sin B. Langkah keempat, perhatikan segitiga APC. Sin C sama dengan AP per B, maka AP sama dengan B dikali sin C. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, didapat CR sama dengan B sin A sama dengan A sin B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Berdasarkan persamaan 3 dan 4, didapat AP sama dengan C sin B sama dengan B sin C, maka B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian berdasarkan persamaan 5 dan 6 diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan ini kemudian disebut dengan aturan sinus. Berikut adalah contoh soal. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan sudut ABC sama dengan 60 derajat, tentukan panjang BC. Pembahasan. Panjang BC dapat dicari menggunakan aturan sinus. BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC per sin 45 sama dengan AC per sin 60. BC per 1/2 akar 2 sama dengan 8 per 1/2 akar 3. BC sama dengan 8 per 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. BC sama dengan 8 akar 2 per akar 3. BC 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya 8 akar 6 per 3. Jadi panjang BC adalah 8 akar 6 per 3 cm. Selanjutnya aturan kosinus. Aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Perhatikan segitiga berikut. Keterangan A besar adalah besar sudut di hadapan sisi A kecil. A kecil adalah panjang sisi A kecil. B besar adalah besar sudut di hadapan sisi B kecil. B kecil adalah panjang sisi B kecil. C besar adalah besar sudut di hadapan sisi C kecil. C kecil adalah panjang sisi C kecil, di mana AP tegak lurus terhadap BC, BQ tegak lurus terhadap AC, dan CR tegak lurus terhadap AB.
Untuk memperoleh aturan kosinus, maka kita dapat memperhatikan dua langkah berikut. Yang pertama, perhatikan segitiga BCR. Maka kita akan memperoleh sin B sama dengan CR per A. Maka CR sama dengan A sin B. Cos B sama dengan BR per A. Maka BR sama dengan A cos B. AR sama dengan AB kurang BR. Maka AR sama dengan C dikurang A cos B. Yang kedua, perhatikan segitiga ACR. Dari sisi B, kita akan mendapatkan B kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah CR kuadrat. B kuadrat sama dengan C dikurang A cos B kuadrat ditambah A sin B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B ditambah A kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat sin kuadrat B. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B ditambah A kuadrat dalam kurung cos kuadrat B tambah sin kuadrat B. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AC cos B. Dengan menggunakan analogi yang sama, kemudian diperoleh aturan kosinus untuk segitiga ABC sebagai berikut. A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2BC cos A. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Contoh, perhatikan segitiga ABC seperti gambar berikut. AB sama dengan 20 cm, BC sama dengan 10 akar 3 cm, dan AC sama dengan 10 cm. Tentukan besar sudut A. Pembahasan, diketahui A sama dengan 10 akar 3 cm, B sama dengan 10 cm, dan C sama dengan 20 cm. Ditanyakan besar sudut A. Penyelesaian. Dengan aturan kosinus pada segitiga ABC, diperoleh nilai sudut A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos A sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurang 10 akar 3 kuadrat per 2 kali 10 kali 20. Cos A sama dengan 100 ditambah 400 dikurang 300 per 400. Cos A sama dengan 200 per 400. Cos A sama dengan 1/2. Sudut yang memiliki nilai cos sama dengan 1/2 adalah 60 derajat. Maka besar sudut A adalah 60 derajat. Baik, materi selanjutnya adalah aturan tangen. Pertama-tama perhatikan segitiga sebarang ABC berikut dengan keterangan A besar ialah besar sudut di hadapan sisi A atau alfa, A kecil ialah panjang sisi A, B besar ialah besar sudut di hadapan sisi B atau beta, B kecil ialah panjang sisi B, C besar ialah besar sudut di hadapan sisi C atau gamma, dan C kecil ialah panjang sisi C. Untuk menentukan aturan tangen, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dari aturan sinus suatu sudut pada segitiga, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, kita ubah menjadi sin A per sin B sama dengan A per B. Selanjutnya, ruas kanan dan kiri masing-masing ditambah dengan penyebutnya, sehingga sin A tambah sin B per sin B sama dengan A tambah B per B. Hal ini kemudian kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, ruas kanan dan kiri masing-masing dikurang dengan penyebutnya, sehingga sin A dikurang sin B per sin B sama dengan A dikurang B per B. Anggap ini sebagai persamaan kedua. Dengan pembagian antara persamaan kedua dan 1, diperoleh sin A dikurang sin B per sin A tambah sin B sama dengan A dikurang B per A tambah B. Selanjutnya, gunakan rumus jumlah dan selisih sinus sebagai berikut. 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2 per 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A dikurang B per 2 sama dengan A dikurang B per A tambah B. Sama dengan cos A tambah B per 2 per sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2 per cos A kurang B per 2 sama dengan A dikurang B per A tambah B. Hal ini sama saja dengan kotangan A tambah B per 2 dikali tangan A dikurang B per 2 sama dengan
A dikurang B per A tambah B, sama dengan tangan A dikurang B per 2 per tangan A tambah B per 2, sama dengan A dikurang B per A tambah B, atau dapat kita tulis A dikurang B per A tambah B sama dengan tangan A dikurang B per 2 per tangan A tambah B per 2. Dengan analogi yang sama, dapat pula kita peroleh A dikurang C per A tambah C sama dengan tangan A dikurang C per 2 per tangan A tambah C per 2, atau B dikurang C per B tambah C sama dengan tangan B dikurang C per 2 per tangan B tambah C per 2. Selanjutnya untuk contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 16,2 cm, sisi C sama dengan 25 cm, besar sudut A sama dengan 32,4 derajat, dan B sama dengan 25,8 derajat. Hitunglah panjang sisi B. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita gunakan rumus A dikurang B per A tambah B sama dengan tangan A dikurang B per 2 per tangan A tambah B per 2. Kemudian, kita substitusi elemen-elemen yang kita ketahui, menghasilkan 16,2 dikurang B per 16,2 tambah B sama dengan tangan 32,4 derajat dikurang 25,8 derajat per 2 per tangan 32,4 derajat tambah 25,8 derajat per 2, sama dengan 16,2 dikurang B per 16,2 tambah B sama dengan tangan 3,3 derajat per tangan 29,1 derajat, sama dengan 16,2 dikurang B per 16,2 tambah B sama dengan tangan 3,3 derajat per tangan 29,1 derajat, sama dengan 16,2 dikurang B per 16,2 tambah B sama dengan 0,058 per 0,557. Selanjutnya, 16,2 dikurang B per 16,2 tambah B sama dengan 0,104. Sehingga 16,2 dikurang B sama dengan 1,685 ditambah 0,104B sama dengan 1,104B sama dengan 16,515, sehingga B sama dengan 13,1. Jadi panjang sisi B adalah 13,1 cm. Materi terakhir ialah luas segitiga. Pertama-tama, perhatikan segitiga sebarang ABC dengan CD sebagai garis tinggi. Untuk mengetahui berapa luas segitiga tersebut, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan segitiga ACD. Sesuai dengan perbandingan trigonometri, sin sama dengan sisi depan per sisi miring, sehingga sin A sama dengan CD per B. Akibatnya, CD sama dengan B dikali sin A. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Sehingga pada segitiga ABC diperoleh 1/2 dikali AB dikali CD atau sama dengan 1/2 dikali C dikali B dikali sin A. Dengan analogi yang sama, maka diperoleh luas segitiga ABC yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan 1/2B dikali C dikali sin A, atau luas segitiga sama dengan 1/2A dikali C dikali sin B, atau luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. Selanjutnya, untuk contoh soal, perhatikan jajar genjang PQRS yang diperlihatkan seperti pada gambar berikut. Panjang PQ adalah 10 cm dan panjang QR adalah 8 cm. Sudut PQR sama dengan 60 derajat. Tentukan luas jajar genjang PQRS. Penyelesaiannya adalah
kita harus mengetahui bahwa jajar genjang tersusun dari dua buah segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga PSR yang luasnya sama. Sehingga luas jajar genjang sama dengan 2 kali luas salah satu segitiga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan 2 dikali luas segitiga PQR, sama dengan 2 dikali PQ dikali QR dikali sin 60 derajat per 2, sama dengan 2 dikali 10 dikali 8 dikali 1/2 akar 3 per 2, sama dengan 40 akar 3 cm kubik. Jadi, luas dari jajar genjang PQRS tersebut adalah 40 akar 3 cm kubik. Baik, sekianlah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.